Pemirsa, kuasa hukum YTL tersangka kasus dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditahan Polres Lembata akhir Januari 2024 akan melayangkan gugatan pra-peradilan kepada Polres Lembata. Hal ini disampaikan Vera Sabaleku dan Vianilan dari LBH Sikap kepada wartawan Minggu 27 Januari 2024. Dijelaskan LBH Sikap, gugatan pra-peradilan dilayangkan kepada Polres Lembata karena pihaknya menilai proses penangkapan YTL tidak prosedural selain terindikasi terdapat kejanggalan dalam kasus ini. Berikut penjelasan lengkapnya. Saya bersama rekan saat ini memang mendampingi klien kami atas nama Yosep Tuelajar alias Oce yang sekiranya disangkakan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang ditangkap pada hari Sabtu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hari Sabtu ya, tanggal 20 Januari 2024, dan sekarang klien kami telah ditahan sesuai surat perintah penahanan ini sejak tanggal 20. Kami bersama Mama Fatima, orang tua yang dijaga oleh tersangka ini, klien kami ini, membiayai orang tua ini sendirian, orang yang sangat susah. Kami berusaha untuk bagaimana caranya bisa memberikan advies yang baik kepada keluarga. Dan setelah berdiskusi dengan keluarga, kami dari penasihat hukum tersangka Yosep Tuelajar alias Oce, kami akan mengambil langkah hukum, melakukan pra-peradilan. Sekiranya seperti itu. Pertimbangan yang kami lihat, ada hal-hal yang teman-teman dari Polres, dari penyidik Polres yang membantu penyidik, ada hal-hal yang kami rasa bahwa sangat melanggar hak asasi manusia sebagai orang yang masih dianggap bebas. Sekalipun pada saat penangkapan itu dia seperti dihakimi orang yang bersalah, dibuat seperti orang yang bersalah. Padahal kita tahu bahwa sebelum ketuk palu itu semua orang dianggap bebas, orang dianggap orang yang tidak bersalah. Tapi bagaimana hak-hak yang telah dilanggar oleh teman-teman dari penyidik Polres Lembata terkait penangkapan, kemudian terkait penggeledahan yang dilakukan di rumah ini, kemudian terkait penyitaan, dan yang terakhir terkait penahanan. Itu yang menjadi dasar kami kenapa kami rasa penting untuk kami melakukan tindakan hukum, mengambil upaya hukum pra-peradilan demi kepentingan dan hak asasi dari klien kami, Yosep Tuelajar. Ada yang janggal tidak? Baik, dari yang kami lihat setelah kronologis yang kami dapat terkait proses penangkapan. Proses penangkapan itu yang kami ketahui bahwa ada beberapa oknum polisi yang sudah standby di depan kantor. Itu menurut yang kami lihat dan kami mencari tahu, karena ada sempat beberapa video beredar dari masyarakat yang sempat juga mengambil video ketika barang itu sampai dan dipegang oleh klien kami, yang kemudian setelah itu beberapa oknum polisi mengamankan tersangka ini ke sebuah toko di samping JNT itu, iya benar. Jadi kami rasa bahwa apa yang terjadi pada saat penangkapan itu sangat terkesan seperti semua sudah tersedia di situ, semuanya sudah siap. Jadi kami merasa bahwa penangkapannya juga kalau mau melihat bahwa penangkapan ini bersifat tangkap tangan, oke. Tetapi kalau misalnya semuanya sudah dipersiapkan, itu berarti kita harus melihat lebih jauh lagi penangkapannya sah atau tidak. Ada dugaan tidak kalau dia dijebak?
Untuk dugaan dijebak itu lebih jauh kita harus melihat lagi, karena ini baru beberapa hari. Kemudian kami juga masih menggali informasi dengan tersangka di tahanan Polres. Kami ingin menggali lebih jauh lagi bagaimana sampai klien kami ini bisa memegang barang yang sekiranya menurut oknum polisi yang menangkap itu merasa bahwa barang yang dipegang itu adalah jenis narkotika. Yang ingin saya sampaikan bahwa kami dari LBH Sikap ada beberapa rekan pengacara, mungkin ada tambahan lagi sekitar 3 bahkan sampai 5 orang yang akan mendampingi Bapak Yosep Tuelaja alias Ocep terkait dengan proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan sampai dengan penahanan. Kami dari tim penasihat hukum merasa agak bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Oleh karena itu kami bersepakat untuk mengambil langkah hukum untuk melakukan pra peradilan. Kapan dia punya proses pra ini mulai? Proses pra peradilan akan segera kami lakukan secepat-cepatnya. Kita sudah bertemu dengan klien. Seperti yang klien sampaikan bahwa barang ini tidak pernah dipesan oleh klien. Oh, iya. Dan tiba-tiba saja dia ditelepon Untuk ambil barang. untuk mengambil paketan barang. Setibanya klien di tempat kejadian, klien tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang ngakunya bahwa anggota Polres Lembata. Klien sempat kaget. Kita juga cukup mengenal pribadi klien. Klien orangnya memang tidak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri. Klien juga bahkan sempat diceritakan oleh keluarganya bahwa klien ini orangnya tidak pernah minum mabuk, tidak pernah merokok. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.